Yuk, mulai lagi. Ya, kita lanjutkan polemik kita malam hari ini, aset DKI dalam pusaran korupsi. Dari ceritanya Bung Petrus tadi itu di Meruya, kemudian di kantor wali kota, bahkan kantor wali kota sendiri bisa kalah. Bisa lepas. Apakah Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ini juga membuktikan bisa bahwa korporasi itu bisa lebih kuat daripada negara, daripada Pemda? Negara harus lumpuh layu di hadapan mafia. Ini fakta. Ya. Jadi sekarang ini kalau kita bicara tentang revolusi mental, nawacita, kita juga harus benahi peradilan kita ini. Karena sehebat apapun kita di samping Mahkamah Agung, ya katakanlah eksekutif, legislatif, kalau Mahkamah Agung ini tidak bisa dibenahi, sia-sia. Kalau kerapian di dalam administrasi Pemda, administrasi negara, apakah juga bisa menjadi obat? Loh ya, itu juga menjadi peluang-peluang celah-celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini eksekutif juga harus diimbangi dengan Mahkamah Agung. Lembaga peradilan ini harus betul-betul dibenahi. Karena kita lihat, negara banyak asetnya hilang melalui putusan pengadilan. Seperti contoh kita katakan tadi, Gedung Wali Kota Jakarta Barat, itu contoh kecil. Jadi ada yang mendapat keuntungan di bawah, lalu kemudian oleh pengadilan dibenarkan. Puluhan tahun sudah ada sertifikat, kenapa selama sekian tahun tidak digugat, kemudian dengan kekuatan macam-macam, negara harus kalah. Saya dapat informasi berdasarkan dialog ini, ada warga juga yang SMS, bahwa di Meruya Utara, tanah seluas 2,5 hektar, lapangan bola namanya Kiamat atau Kiamat itu, 2,5 hektar, punya pemerintah daerah, tapi dipagar oleh swasta, tembok tinggi 4 meter. Pemerintah daerah sudah keluarkan surat perintah bongkar 4 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang tidak terlaksana. Dikuasai oleh swasta. Jadi banyak sebetulnya kasus ini juga harus menjadi pekerjaan DPRD, pekerjaan eksekutif untuk segera benahi. Karena aset ini terlalu banyak. Tadi Bung Sarip bilang kasus Cengkareng adalah puncak gunung es. Artinya banyak, benar seperti kata Bung Petrus, di bawah banyak. Apa yang dilakukan oleh DPRD untuk mengawal itu semua? Jadi begini, tahun lalu kita sudah merekomendasikan hasil pansus LHP BPK tahun 2015 ya kan. Salah satu yang waktu itu yang paling kita soroti adalah tentang aset Imbreng ya kan. Imbreng di beberapa tempat. Termasuk yang Mangga 2, Mangga 2 itu. Dan itu di dalam regulasi yang kita pakai itu 60 hari setelah laporan BPK harus ditindaklanjuti. Selesai tugas DPRD. Ya, ini yang kali ini akan kita bikin pansus lagi terkait dengan Cengkareng dan lain-lain. Memang begini, dalam soal ini memang kita perlu ada yang namanya pencatatan aset, Bung Siregar. Dulu saya ingin mengatakan Bung Norman, sesungguhnya di zaman Fauzi Bowo dulu, jadi kalau cerita Bung Norman selalu mengatakan yang lain itu buruk sebelum Ahok. Saya ingin katakan ya, terakhir jabatan Fauzi Bowo dulu pernah menggagas yang namanya SIMA. Sistem Informasi Manajemen Aset. Itu gagasan Fauzi Bowo, tetapi zaman Jokowi Ahok saya nggak tahu nasibnya seperti apa. Kedua, pajak online. Ini dalam konteks menghambat virus-virus korup ya. Sudah dicoba. Ini kalau 2 tahun berturut-turut saja jadi miris juga Pak Romli. Tahun 2014 muncul soal sumber waras. Tahun 2015 muncul soal Cengkareng. Ternyata tidak bisa belajar dari pendahulunya. Mestinya seorang pemimpin yang baik adalah belajar yang baik dari pendahulunya, yang buruk ditinggalkan. Ini kurang dialog menurut saya. Jadi, catat, dulu zaman Fauzi Bowo karena kurang baik hubungannya dengan DPRD? Enggak ada konteks itu, tidak ada konteks. Ini ada terkait leadership, kepemimpinan. Jadi ada yang namanya sistem informasi manajemen aset yang digagas oleh Fauzi Bowo, kemudian setak pada saat Pak Jokowi Ahok. Saya berharap kalau tadi pertanyaan apa yang dilakukan DPRD, kita akan mendesak supaya Gubernur Ahok melaksanakan gagasan dulu yang pernah mau dipakai oleh Fauzi Bowo tentang sistem informasi manajemen aset. Di dalamnya terintegrasi antara BPKAD dengan wali kota dengan wali kota. Sekarang saudara-saudara baca hari ini di Pak Heru, Kepala BPKAD seperti lempar anduk. Saya tidak tahu menahu soal itu. Orang itu Kepala BPKAD. Apakah ini terkait dengan statusnya sebagai calon wakil gubernur? Saya nggak tahu. Agak takut ini. Soal Simanya Foke itu juga lahan wali kota Jakarta Barat. Itu lepas di zaman Tanah Portandika lepas di zaman itu.
Baik. Lepas begitu saja. Artinya sistem itu harusnya diperbaharui di Harusnya zaman-zaman sistem sekarang. itu dilaksanakan dengan baik ya, harus konsisten dan betul-betul seterusnya dipertahankan. Tapi Baik. ini kan tidak. Oke. Sistem yang udah bagus tidak diteruskan. Ini Bung Norman masih mau terus bel Ahok atau gimana nih? Begini, Pak Ahok itu yang bagus ya dibagusin lagi. SIMA itu Orangnya- nggak diterusin berarti karena nggak bagus? Terobosannya yang kurang. Kurang. Oke. Pak Ahok itu kelebihannya terobosan. Kenapa? Dia ini manajemen kota masalahnya, melayani masyarakat. Ya, PNS itu bekerja untuk warganya. Jadi lebih mengutamakan pelayanan daripada pelayanan ini dulu. perkotaannya, ini Oh, perkotaan oke. ini. Nah, makanya DPR ini kami sebagai warga nggak merasa punya wakil di DPRD karena adanya ribut melulu. Iya, iya, Perwakilan iya. partai yang ada di sana. Oke. Malah belum ngundang orang demo lagi di situ. Nah, ini yang saya lihat. Kita mudah-mudahan yang akan datang ini Akan kita lebih ingin baik. mesra. Kita membangun Jakarta yang bagus lah. Oke. Nggak perlu mesra, menurut saya harus kritis. Harus kritis. Nggak perlu mesra. Kritis hubungan kelembagaan. boleh gitu. Tapi kan enggak, ini soal kecil digede-gedein. Oke. Dipelintir. Ini gede loh Pak, ini Pak, 648 miliar ini. Itu baru. Ada lagi lebih gede lagi. Lebih gede lagi? Ada. Apa tuh Pak Norman? Ini perjalanannya masih panjang Oke. ini. Baik. Saya ke Prof Ramli. Prof, kalau belajar dari sumber waras, ada kerugian negara tapi nggak ada pelakunya. Supaya tidak terulang dalam kasus Cengkareng ini, apa yang harus dilakukan? Pertama ya, peraturan kepala BPN itu Ya. yang terakhir dirubah 2016 yang mengatakan bahwa seluruh proses tahapan dalam Undang-Undang 2 2012 bisa dikesampingkan Jika bisa dikesampingkan. dalam hal di bawah 5 hektar. Oke. Pertanyaannya kita bisa nggak peraturan kepala BPN setingkat menteri menghapuskan undang-undang? Ini kan nggak boleh. Oke. Itu satu. Jadi perbaiki dulu supaya betul-betul tahap-tahap itu diikuti. Ya. Dan tahap yang bisa diikuti tanpa prosedur adalah pelaksanaan pengadaan tanahnya. Karena pembangunan untuk umum itu ada 4. Perencanaan, persiapan, pengadaan, penyampaian laporan hasil. Hanya pengadaan, ini enggak semua gitu. Ini kacau nih. Tafsir hukumnya terhadap pasal 121 dan PRK BPN. Yang kedua, pertama setuju pencatatan aset. Pekerjaan Badan Pencatat Aset DKI itu harus ditingkatkan lagi sebelum ada yang namanya SIMA. Sebetulnya basis data itu tentang aset harus lengkap. Bagaimana SIMA bisa bergerak, basis datanya nggak lengkap. Ya. Dia aja nggak tahu tadi tuh kepala BPKAD. Ya. Nggak pernah tahu. Bagaimana Kalau ceritanya? datanya disembunyikan kok. Ya walau alam, Iya, gitu kan. iya. Tapi itu masalah. Jadi harus ada pencatatan aset, kemudian baru ada SIMA aset, Ya. SIMA itu. Jadi SIMA hanya soal pencatatan saja. Catatan saja informasi Pendataan tetap harus supaya dari tidak BPK. terjadi seperti Cengkareng. Iya. Itu kan Oke. masalahnya. Menurut Jadi, saya. kalau misalnya appraisal tadi, verifikasi ke BPN, kemudian yang pemilik lahan dulu dinas juga, sekarang yang membeli dinas yang lain lagi, itu merupakan kekacauan administrasi saja atau? Itu masalah administrasi, kekacauan administrasi, administrasi. itu sebetulnya. Oke. Yang seharusnya tidak perlu terjadi. lah ya. Dalam hal tata kelola aset yang kacau balau seperti itu, ruang-ruang korupsi yang muncul gimana cara menutupnya? Jadi setelah ada pencatatan, maka DPR membuat peraturan. Perda tentang aset-aset DKI. Ya. Jadi jelas kan, aset Pemda, aset siapapunnya itu jadi si penegak hukum pun mudah, Ya. BPK pun mudah memverifikasi. Nah ini yang harus dilakukan oleh DPRD. Oke. DPRD itu bisa gaji 300 juta. Itu saya nggak ada masalah di Jakarta. Warga senang. Tapi kerja yang benar. 300 juta gede banget. Benar. Iya. Benar. Itu bisa terjadi. Iya. Iya, ini enggak, bisanya ngeganjel. Gak bisa komentar. Nggak bisa. Ya, apa yang disampaikan Pak Norman sudah 300 juta kita dukung. Oke, Prof, satu lagi Prof. Andai nanti kita tetap menunggu audit investigatif Ya. dari BPK. Kalau kemudian ditemukan kerugian negara di sana, Di bisakah Cengkareng. ini di Cengkareng? Bisakah ini berhenti di level kepala dinas atau di level yang lebih rendah lagi? Bukan soal berarti di orangnya. Ya. Perbuatannya pidana itu pasti kalau Ya. ada kerugian negara. Pidananya Karena sudah ada tadi. uang tadi itu. Iya. Oke. Gitu. Baik. Saya jadi, Boleh. Jadi terkait dengan tadi pertanyaan yang dikejar oleh Bung Sregara, siapa yang bertanggung jawab? Ya. Ya kan begitu Ya. ya.
Kalau menurut saya DPRD dalam konteks perencanaan Pak Romli, mestinya Pak Gubernur bertanggung jawab. Oh ya. Gubernur bertanggung jawab. Dalam konteks perencanaannya. Tanggung dalam jawab konteks politik atau tanggung jawab pidana? Tentu bisa, nanti bisa politik, bisa pidana, tapi perencanaan. Satu ya. Kedua, tanggung jawab eksekusi. Jadi begitu ada pencairan pendanaan, itu kan ada namanya SPM. SPM, surat perintah membayar itu ada sekitar 8 perbal yang harus dilalui sebelum dibayar itu. Dan saya nggak tahu ya, saya tidak menuduh gubernur apakah masuk ke meja dulu Pak Gubernur, tetapi sebagai orang yang bertanggung jawab membuat SPM itu kena. Gubernur. Kena, bukan. Konteksnya adalah tadi perencanaan, ya Perencanaan, kan? Setelah SPM apakah Pak Gubernur ikut perbal, saya belum tahu. Kalau Pak Gubernur Kita ikut tunggu, menanti perbal, maka Pak Gubernur harus bertanggung jawab. Jadi kita tunggu audit investigatif BPK. Baik, Cepopong. Ya, udah mau habis? Iya, udah habis, bukan mau masih habis seneng lagi. kok. Heeh. Baik, di penghujung sidang istimewa ini Iya. ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, pada saat reformasi itu kan dibentuk KPK. Ya. Maksudnya ad hoc itu, karena pada saat itu dianggap banyak korupsi pusaran-pusarannya. Iya. Nah, dibuatlah KPK. Ad hoc ceritanya. Kalau ad hoc itu kan artinya tidak terlalu lama dengan catatan kalau si koruptornya itu berhenti. Ya. Nah ini makalah kebeki loba. Nah, jadi berarti KPK-nya itu mungkin sampai kiamat. Ya, ya, Satu ya, itu ya. karunya ke KPK. Ya. Yang kedua, kalaupun toh, ya kan, ada anggota DPR atau DPRD yang korupsi, yang salah siapa? Rakyat. Nah, atau makai milih nu eta. Nah, tapi kalau menteri yang korupsi, salah sah presiden. Kenapa pakai milih yang itu? Dengan ucapan apa? Jangan motong. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan himbauan sok atuh dina bulan puasa mah eureun heula korupsi teh. Iya. Tok tok tok. Oke. Ya. Nasihat yang bagus sekali dari Cepopong, selama bulan puasa berhenti dulu korupsi. Tentu saja tidak selama bulan puasa, tapi selama hidup kita. Karena niat jahat yang masih dipendam itu merupakan niat baik, tapi niat jahat yang mampu diredam juga merupakan kebajikan. Kita terapkan itu semua untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Sregar, pamit.